Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Sadam Husaidi, HPMPD, yaitu mengenai apakah ada kaitannya Pancasila dengan film dari serial Black Mirror, mengenai hukum di Indonesia itu apakah bisa dikaitkan dengan Pancasila. Lalu yang kedua yaitu mengenai contoh pelanggaran kasus di Indonesia beserta bukti konkret dan solusinya. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Episode dari serial Black Mirror, yaitu serial antologi Inggris yang mempelajari berbagai genre yang seringkali berlatarkan narasi yang disorientasi dan non-linear, yaitu yang mengeksplorasi tidak dapat diandalkannya negara, teknologi, atau keluarga. Nah, film ini mengisahkan seorang wanita bernama Victoria Skillen yang terbangun di sebuah rumah dalam keadaan bingung dan kesakitan, tanpa ingatan akan identitasnya. Saat mencari tahu apa yang terjadi, dia menemui orang-orang yang hanya diam dan merekamnya dengan ponsel mereka. Cerita ini menggambarkan bagaimana teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk tujuan yang mengerikan. Victoria akhirnya berakhir dengan disiksa berulang kali dalam sebuah skenario yang direkayasa dan kehilangan ingatannya setiap hari sebagai hukuman atas kejahatannya. Victoria akhirnya menyadari bahwa dirinya sebenarnya merupakan seorang terpidana yang dihukum dalam sebuah skenario yang direkayasa sebagai hiburan publik. Nah, episode ini menyoroti sisi gelap dari pemanfaatan teknologi dan dampaknya pada kehidupan manusia. Isinya yaitu menyoroti dampak negatif dari teknologi modern pada sistem kehidupan manusia di masa mendatang. Jika dikaitkan dengan Pancasila, landasan filosofis Indonesia rangkaian ini dapat dikaitkan dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena seringkali mempertanyakan dampak teknologi terhadap masyarakat dan individu. Hal ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini menimbulkan keprihatinan etika dan kemasyarakatan. Saya tidak setuju jika hukum di Indonesia menerapkan hal yang sama dari tayangan yang telah disaksikan, karena penerapan undang-undang di Indonesia itu tidak boleh hanya didasarkan pada serial tersebut, karena itu adalah karya fiksi yang dirancang untuk memancing pemikiran kritis dan bukan cetak biru peraturan perundang-undangan. Episode serial ini mencakup berbagai tema termasuk sisi gelap teknologi, tidak dapat diandalkannya negara, dan implikasi etis dari kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun hal ini dapat menggugah pikiran dan relevan dengan diskusi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan seimbang, dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai spesifik negara tersebut. Jadi, sifat serial ini yang menggugah pikiran dapat menginspirasi diskusi mengenai masalah etika dan kemasyarakatan. Namun, hal ini tidak boleh menjadi satu-satunya dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa contoh konflik pembubaran ibadah gereja di Indonesia yaitu pembubaran ibadah di Rumah Doa Tambun Bekasi, pembubaran ibadah gereja di GBI Padang, pembubaran ibadah gereja di Binjai, Pekanbaru, Bandung, dan pembubaran ibadah gereja di Lampung, yang dimana berita ini masih hangat. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung. Kasus itu menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Nah, kronologi konflik pembubaran ibadah gereja di Kemah Daud ini yaitu dilakukan karena dengan alasan tidak ada izin. Seorang ketua RT yang diketahui bernama Wawan membubarkan umat Kristen yang sedang beribadah di gereja Kristen tersebut. Beberapa warga nekat menerobos masuk dalam gereja saat prosesi ibadah sedang berlangsung. Mereka melompati pagar dan langsung masuk ke ruang utama gedung gereja. Wawan sempat berteriak untuk membubarkan ibadah para jemaat gereja tersebut. Bahkan, Wawan disebut sempat mengeluarkan kata kasar pada pemuka agama.
Semua jemaat pada takut. Mereka panik, langsung bubar, dan semua keluar ke parkiran. Sempat terjadi aksi saling dorong-mendorong, saling ribut di antara kedua pihak, kata Ketua Panitia Pembangunan GKKD, Parlin Sihombing. Ketua RT mengungkap alasan pembubaran jemaat gereja itu dilakukan karena belum ada izin penggunaan gedung untuk ibadah. Selepas dari pembubaran jemaat gereja yang dilakukan oleh Wawan itu berakhir damai. Hal tersebut tak lepas dari peran Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengatakan bahwa hasil dialog itu adalah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Nah, dari kasus ini, menurut saya, konflik pembubaran ibadah gereja yang terjadi di Indonesia ini adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak sopan. Mengapa demikian? Karena peristiwa ini sudah melanggar Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa melanggar sila yang pertama? Karena dalam peristiwa ini terdapat sikap intoleransi, di mana sikap tidak menghormati, menghargai kepercayaan orang lain dalam melakukan ibadahnya, yang dimana sikap intoleransi ini dibuat oleh para oknum. Menurut saya, upaya untuk meningkatkan dan menambahkan sikap toleransi agar setiap pemeluk agama lainnya dapat hidup berdampingan, yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, bersikap menghormati dan saling memandang tanpa memandang agama, ras, dan budaya. Lalu yang kedua, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakannya menurut kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, saling mengasihi. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Karena makna dalam sila pertama yaitu bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kebebasan beragama sesuai dengan nilai Pancasila. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga diperlukan untuk mencegah kasus-kasus intoleransi serupa di masa depan.